Oke, jadi baik teman-temanku sekalian. Kenapa sih pemerintah itu sering gagal dan korupsi tidak pernah habis-habis dalam negeri? Pernah tidak teman-teman bertanya dalam diri masing-masing, kenapa negeri ini kaya tapi banyak rakyatnya masih susah? Kenapa pajak naik tapi pelayanan tetap lambat? Kenapa hampir setiap tahun itu ada pejabat ditangkap tapi korupsi seolah tak pernah berhenti? Nah, video ini teman-teman bukan untuk menyerang siapapun dan bukan untuk membela siapapun, tetapi video ini untuk menjelaskan secara jujur dan sederhana kenapa pemerintah sering gagal dan kenapa korupsi terus hidup di negeri ini. Banyak orang berpikir bahwa korupsi itu terjadi karena pejabatnya jahat dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman tidak sepenuhnya salah. Tapi masalahnya lebih dalam. Korupsi di Indonesia ini teman-teman sudah menjadi masalah sistem, bukan sekedar masalah orang saja. Nah, saat sistem memberi celah, pengawasan lemah, dan hukuman tidak tegas, orang jujur bisa tergoda dan orang jahat pun makin berani teman-teman. Nah, salah satu akar terbesarnya adalah politik biaya yang tinggi. Nah, untuk menjadi pejabat seringkali dibutuhkan uang. Nah, sangat membutuhkan uang yang sangat besar teman-teman. Dalam hal apa? Kampanye, tim sukses, baliho, bahkan mahar politik teman-teman. Masalahnya teman-teman sederhana tapi berbahaya. Nah, uang itu dianggap harus kembali, jabatan pun berubah dari amanah menjadi investasi. Proyek dibagi, jabatan dijual, dan anggaran negara jadi ladang keuntungan. Nah, di sisi lain teman-teman, birokrasi yang rumit dan lambat membuat masalah makin parah. Nah, banyak kebijakan sebenarnya bagus di atas kertas, tapi di lapangan berbelit-belit, muter-muter, dan penuh tanda tangan. Nah, ketika sistem dibuat rumit, muncullah jalan pintas. Nah, supaya muncullah jalan pintas, suap dan punggil, rakyat capek, korupsi tumbuh subur. Nah, pengawasan kekuasaan ya justru sering lemah teman-teman. Dalam demokrasi, kekuasaan harus diawasi. Tapi kenyataannya teman-teman, pengawasan itu sering kalah oleh kepentingan politik, tekanan kekuasaan, dan budaya saling melindungi. Saat penguasa merasa aman, penyalahgunaan wewenang jadi hal yang biasa. Nah, masalah lain teman-teman yang jarang disadari adalah budaya asal aman. Nah, di dalam pemerintahan ikuti atasan, jangan ribut, yang penting selamat. Nah, kesalahan ditutup, masalah disembunyikan, dan rakyat jadi korban. Nah, keputusan lama-lama itu dianggap normal. Rakyat juga punya peran besar. Demokrasi tidak berhenti di pemilu saja, tapi banyak yang hanya aktif saat memilih, setelah itu diam. Masih ada politik uang, fanatisme, dan pilihan berbasis emosi. Nah, selama ini teman-teman dibiarkan orang yang tidak layak bisa terus berkuasa. Kenapa rasanya tidak pernah berubah? Nah, karena seringkali kita hanya mengganti orang, bukan memperbaiki sistemnya. Kalau sistemnya rusak teman-teman, siapapun yang masuk hasilnya juga akan mirip, akan rusak juga. Nah, kritik pemerintah itu bukan berarti membenci negara, tapi justru yang peduli adalah mereka yang berani mengkritik.
Indonesia tidak kekurangan orang pintar teman-teman sekalian, tapi Indonesia itu kekurangan sistem yang jujur dan berani menindak. Kalau rakyat teman-teman diam, yang rusak akan terus berkuasa. Tapi kalau rakyat sadar bahwa rakyat sadar dan kritis dan mau mengawasi perubahan, nah itu akan mungkin. Pelan tapi nyata. Politik boleh kotor teman-teman, tapi kita jangan ikut kotor juga.